Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Farhan Ali, NIM 1122300148. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kepemimpinan inovatif dalam organisasi bisnis. Latar belakang. Inovasi telah menjadi elemen kunci dalam dunia bisnis modern saat ini, terutama di era globalisasi yang ditandai dengan persaingan yang semakin ketat. Perusahaan dituntut untuk terus beradaptasi terhadap perubahan teknologi, kebutuhan konsumen, serta dinamika pasar yang terus berubah. Tanpa inovasi, organisasi akan kesulitan untuk mempertahankan relevansinya dan daya saing mereka. Inovasi tidak hanya melibatkan pengembangan produk atau layanan jasa, tetapi juga mencakup pendekatan baru seperti dalam manajemen, pemasaran, dan pengoperasian bisnis. Di tengah persaingan yang ketat ini, kepemimpinan menjadi faktor krusial yang dapat mendorong inovasi dalam organisasi. Pemimpin memiliki peran strategis untuk menciptakan visi yang menginspirasi, membangun budaya organisasi, serta mendorong anggota tim untuk berpikir di luar batas konvensional. Kepemimpinan yang inovatif mampu memfasilitasi pengambilan resiko yang terukur, mendorong kolaborasi antar departemen, dan memastikan implementasi ide-ide kreatif secara kreatif. Oleh karena itu, kepemimpinan inovatif tidak hanya menjadi kebutuhan, tetapi menjadi kunci keberhasilan untuk bisnis saat ini. Definisi kepemimpinan inovatif yaitu gaya kepemimpinan yang menekankan pada kemampuan seseorang pemimpin untuk mendorong, menciptakan, dan menerapkan ide-ide yang baru yang relevan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif. Pemimpin yang inovatif tidak hanya berfokus pada menjalankan tugas sehari-hari, tetapi juga berperan sebagai agen perubahan yang berupaya meningkatkan proses, produk, layanan, atau strategi dengan cara kreatif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan. Teori-teori kepemimpinan. Yang pertama yaitu ada teori transformasional, yaitu teori yang menekankan kemampuan seorang pemimpin untuk menginspirasi dan memotivasi pengikutnya melampaui kepentingan pribadi demi mencapai tujuan organisasi. Pemimpin transformasional tidak hanya berfokus pada efisiensi operasional, tetapi juga pada perubahan mendasar dalam organisasi. Ciri-ciri transformasional yaitu yang pertama ada inspirasi dan motivasi, yaitu pemimpin menciptakan visi yang menarik dan memberikan motivasi kepada anggota tim untuk mencapainya. Yang kedua ada individual consideration, yaitu pemimpin memberikan perhatian khusus pada kebutuhan dan aspirasi individu anggota tim. Yang ketiga ada intellectual stimulation, yaitu pemimpin mendorong kreativitas dan inovasi melalui pemikiran kritis dan tantangan terhadap asumsi yang ada. Yang kedua ada teori situasional, yaitu teori yang dikembangkan oleh Paul Hartney yang menekankan bahwa efektivitas kepemimpinan bergantung pada kemampuan pemimpin untuk menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan kebutuhan dan tingkat kematangan anggota tim dalam situasi tertentu. Ada 4 gaya dalam teori situasional, yaitu yang pertama ada telling atau menginstruksi. Pemimpin memberikan arahan yang jelas dan spesifik kepada anggota tim yang belum berpengalaman. Yang kedua ada selling, membimbing, yaitu pemimpin memotivasi dan mendukung anggota tim sambil tetap memberikan arahan. Yang ketiga ada partisipasi, yaitu pemimpin melibatkan anggota tim dalam pengambilan keputusan untuk mendorong kolaborasi. Yang keempat ada delegasi, yaitu pemimpin memberikan kepercayaan penuh kepada anggota tim yang sudah matang untuk mengambil keputusan. Yang ketiga ada teori inovasi dalam organisasi, yaitu teori yang menekankan bahwa individu, kelompok, dan struktur organisasi berkontribusi pada keberhasilan inovasi. Salah satu teori yang terkenal dalam konteks ini adalah Diffusion of Innovation Theory oleh Everett Rogers, yang menjelaskan bagaimana ide-ide inovatif diterima dan diimplementasikan dalam organisasi. Tahapan inovasi menurut teori ini yaitu yang pertama knowledge,
yaitu anggota organisasi diperkenalkan dengan ide baru. Yang kedua ada persuasion, yaitu pemimpin meyakinkan anggota tim tentang manfaat ide inovatif. Yang ketiga ada decision, yaitu organisasi memutuskan untuk mengadopsi atau menolak inovasi. Yang keempat ada implementation, yaitu ide diterapkan dalam organisasi. Yang keempat ada confirmation, yaitu evaluasi dilakukan untuk memastikan keberhasilan implementasi. Dimensi inovasi dalam kepemimpinan. Yang pertama ada inisiatif dan kreativitas. Inisiatif, yaitu pemimpin inovasi tidak hanya bereaksi terhadap perubahan, tetapi juga bertindak lebih awal untuk menciptakan perubahan tersebut. Mereka memiliki visi jangka panjang dan mampu melihat peluang yang mungkin tidak terlihat oleh orang lain. Contohnya yaitu pemimpin yang mulai proyek berbasis teknologi baru sebelum tren pasar berkembang. Yang kedua ada kreativitas, yaitu kepemimpinan mencakup kemampuan di luar kotak dan menemukan solusi yang tidak konvensional untuk masalah yang kompleks. Pemimpin kreatif juga mampu memotivasi tim untuk berkontribusi dengan ide-ide yang kreatif dan inovatif. Contohnya yaitu mengembangkan produk baru dengan pendekatan yang menggabungkan teknologi dan kebutuhan pasar yang belum terpenuhi. Yang kedua ada manajemen risiko dan adaptabilitas. Manajemen risiko, pemimpin inovatif harus mampu mengevaluasi risiko secara terukur dan membuat keputusan berdasarkan analisis potensi manfaat dan kerugian. Mereka tidak takut untuk mengambil risiko yang diperlukan demi mencapai tujuan yang strategis, namun mereka melakukan dengan perencanaan yang matang. Contohnya yaitu meluncurkan produk baru meskipun pasar masih belum teruji, dengan mitigasi resiko seperti uji coba pasar terbatas. Yang kedua ada adaptabilitas. Lingkungan bisnis yang dimana dinamis menuntut pemimpin untuk cepat beradaptasi terhadap perubahan. Pemimpin inovatif harus fleksibilitas dalam mengubah strategi atau pendekatan jika situasi memerlukan. Contohnya yaitu ketika pandemi COVID, banyak pemimpin inovatif yang mengadopsi model kerja jarak jauh dan mengubah strategi pemasaran digital untuk menjaga keberlangsungan bisnis. Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan kepemimpinan inovatif. Yang pertama ada gaya kepemimpinan. Ada 3 gaya pemimpinan, yaitu kepemimpinan transformasional, yaitu pemimpin yang menerapkan gaya kepemimpinan yang menginspirasi dan memotivasi tim untuk lebih kreatif dan berinovasi. Mereka menciptakan visi yang menarik dan mendukung pengembangan ide-ide yang baru. Pemimpin ini seringkali mengutamakan hubungan yang kuat dengan tim dan memberikan dukungan yang diperlukan untuk keberhasilan. Yang kedua ada gaya kepemimpinan partisipatif, yaitu pemimpin mengadopsi gaya partisipatif untuk memberikan kesempatan bagi anggota tim untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan. Ini menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap inovasi dan dihasilkan oleh tim, meningkatkan kolaborasi dan kreativitas. Yang ketiga ada gaya kepemimpinan visioner, yaitu pemimpin yang visioner mampu melihat peluang jangka panjang dan menekankan rancangan langkah-langkah inovatif untuk mencapainya. Mereka memiliki kemampuan untuk menyesuaikan visi organisasi dengan tren pasar dan teknologi yang terus berkembang. Yang kedua ada budaya organisasi. Budaya yang mendukung dalam inovasi. Organisasi yang sukses dalam menciptakan inovasi seringkali memiliki budaya yang mendukung keberanian untuk mengambil resiko dan eksperimen. Pemimpin yang mendorong karyawan untuk berbagi ide, bahkan yang tidak konvensional, akan memperkuat proses inovasi. Di dalam budaya, kegagalan dianggap sebagai bagian dari proses belajar dan bukan sebagai hambatan. Yang kedua ada budaya kolaboratif. Organisasi yang mempromosikan kolaborasi lintas departemen atau antar tim menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk berbagi pengetahuan atau ide. Budaya mendorong komunikasi terbuka dan kerjasama akan mempercepat penciptaan solusi inovatif.
Yang ketiga ada dukungan manajemen. Manajemen puncak memberikan dukungan terhadap kebijakan dan keputusan inovatif berperan penting. Mereka menyediakan sumber daya, pelatihan, dan penghargaan untuk ide-ide yang kreatif yang dikembangkan oleh karyawan. Dukungan ini memastikan bahwa ide inovatif dapat diwujudkan menjadi produk atau layanan yang sukses di pasar. Hambatan penerapan kepemimpinan inovatif dalam organisasi. Yang pertama ada resistensi terhadap perubahan. Budaya yang terbiasa dengan status quo, yaitu banyak organisasi yang sudah lama beroperasi dengan cara tradisional dan memiliki budaya yang mapan. Ketika pemimpin berusaha memperkenalkan pendekatan baru atau cara berpikir yang lebih inovatif, karyawan dan tim seringkali merasa tidak nyaman dengan perubahan tersebut. Hal ini menyebabkan penolakan terhadap ide-ide baru. Ada ketakutan terhadap ketidakpastian. Inovasi sering melibatkan ketidakpastian dan sebagian orang merasa tidak aman atau khawatir tentang bagaimana perubahan akan mempengaruhi pekerjaan mereka. Karyawan mungkin merasa terancam oleh teknologi baru atau cara kerja yang berbeda, yang dapat menyebabkan penurunan motivasi dan bahkan meningkatkan tingkat stres di tempat kerja. Kurangnya pemahaman tentang manfaat inovasi. Beberapa anggota organisasi mungkin tidak sepenuhnya memahami keuntungan atau pentingnya inovasi dalam konteks jangka panjang. Tanpa pemahaman yang jelas tentang bagaimana inovasi dapat meningkatkan daya saing atau meningkatkan efisiensi, mereka cenderung bertahan pada metode yang lama. Kedua, ada kurangnya sumber daya, keterbatasan finansial. Salah satu tantangan terbesar dalam mendorong inovasi adalah keterbatasan anggaran. Organisasi mungkin tidak memiliki dana yang cukup untuk investasi dalam teknologi baru, pelatihan karyawan, atau riset pengembangan. Hal ini seringkali menjadi kendala utama dalam mewujudkan ide-ide yang inovatif. Ada keterbatasan sumber daya manusia. Keberhasilan inovasi juga sangat bergantung pada keterampilan dan kompetensi karyawan. Jika organisasi tidak memiliki tenaga ahli atau tim yang cukup untuk mendukung perkembangan ide inovatif, proses inovasi akan terhambat. Selain itu, karyawan yang sudah dibebani dengan banyak tugas mungkin tidak memiliki waktu atau energi untuk fokus pada proyek inovatif. Ada kurangnya infrastruktur pendukung. Organisasi yang ingin mengimplementasikan inovasi perlu memiliki infrastruktur yang memadai, seperti teknologi yang mendukung kolaborasi atau sistem informasi yang dapat mempercepat aliran informasi. Dan tanpa infrastruktur yang tepat, inovasi bisa terhambat, bahkan jika ada ide yang sangat potensial. Kesimpulannya, kepemimpinan inovatif merupakan elemen penting dalam memastikan keberhasilan organisasi di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat dan perubahan pasar yang cepat. Pemimpin inovatif tidak hanya berfokus pada pencapaian tujuan jangka pendek, tetapi juga merumuskan visi yang jauh ke depan. Pemimpin merubah serta menciptakan budaya yang mendukung kreativitas dan kolaborasi di seluruh organisasi. Kepemimpinan inovatif melibatkan beberapa aspek penting, diantaranya adalah pengembangan kompetensi melalui soft skill seperti kecerdasan emosional, kemampuan komunikasi yang efektif, dan pengambilan keputusan dalam ketidakpastian. Selain itu, pemimpin yang inovatif harus dapat menciptakan budaya yang mendukung ide kreatif dengan memberikan insentif yang sesuai dan memastikan struktur organisasi fleksibel yang memungkinkan kolaborasi lintas fungsi. Pemanfaatan teknologi dan digitalisasi juga menjadi kunci utama dalam mempercepat inovasi, baik dalam mendukung kolaborasi tim maupun meningkatkan kreativitas inovasi. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.